Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam buat kawan-kawan yang ada di Indonesia. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah mendaftar. Dan dari polling yang kami sudah buat, ada kawan-kawan dari berbagai daerah di Indonesia, dari Sulawesi, Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa, NTT, dan berbagai daerah lainnya. Jadi selamat datang sekali lagi di acara kali ini. Selamat pagi juga untuk teman-teman Fulbrighters yang ada di Amerika. Gembira sekali kali ini kita bertemu di acara talk show pengalaman Fulbrighters bagian kedua. Kalau di talk show pertama kemarin, kita ngobrol-ngobrol tentang online learning at US Universities from Indonesia. Nah, untuk talk show kedua kali ini, kita akan berbagi seputar tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh teman-teman Fulbrighters Angkatan 2020, mulai dari tahap pendaftaran sampai akhirnya resmi menyandang status sebagai penerima beasiswa Fulbright, baik untuk program master maupun program PhD. Tentunya pengalaman angkatan 2020 yang akan dibagi kali ini, sebagian besarnya hampir sama dengan angkatan lainnya. Tetapi ada beberapa bagian yang berbeda karena memang kami adalah angkatan pertama yang memulai program di masa pandemi. Sebelum memulai, saya Nimade Friska Aswarini, atau boleh dipanggil Friska saja, selaku moderator, ingin menyampaikan bahwa tujuan acara ini bukan untuk memberikan tips lolos beasiswa Fulbright, melainkan semata untuk menyampaikan dan juga menjelaskan tahapan-tahapan beasiswa Fulbright Indonesia. Kegiatan ini murni merupakan inisiatif dari Brightnesia, yang terdiri dari penerima beasiswa Fulbright Indonesia angkatan 2020 dan tidak mewakili informasi resmi dari Fulbright maupun Aminef selaku pemberi dan pengelola beasiswa. Untuk informasi resmi perihal beasiswa ini silakan merujuk ke situs aminef.or.id. Teman-teman, acara kali ini akan berlangsung selama 1,5 jam. Jadi silakan siapkan pertanyaan kalian dan sampaikan melalui chat box di Zoom. Nantinya akan ada tim dari Brightnesia yang akan menyaring pertanyaan untuk dijawab oleh para pembicara. Dan siapa saja pembicara untuk acara kali ini, langsung aja kita sapa. Yang pertama ada kawan saya Ulfa Aulia Idrus, Master's Degree Program Mathematics Education di University of Georgia. Halo Ulfa. Halo Kak Priska, halo semuanya. Oke, yang kedua adalah teman saya dari New York. Kali ini ada Adibah yang sedang menempuh Master's Degree di program TESOL di Columbia University. Halo Adibah. Halo Priska, halo teman-teman di Indonesia. Gimana cuaca di New York nih sekarang? Sekarang masih dingin, tapi sudah nggak bersalju. Udah nggak winter storm lagi ya? Belum, ya. Maybe in the future. Oke, dan selanjutnya masih dari New York ada Samara Amani Alatas, Master's Program Individualized Study dari New York University. Halo Samara. Halo Friska, apa kabar nih? Baik-baik. Tetanggaan sama Adibah nih. Iya. Berikutnya nih ada anak-anak PhD. Yang pertama ada Bella Dini Lovely, PhD Sustainable Biomaterials dari Virginia Polytechnic Institute and State University. Halo Beldin. Halo Fris, halo semuanya. Nice. Terakhir ada teman baik saya Yeni Rosana, PhD Dikti untuk program Political Science di University of Cincinnati. Halo Kak Yeni. Halo Friska, halo semua. Oke, wah udah lengkap ya. Sekarang kita bisa langsung aja mulai untuk membahas perihal tahapan-tahapan dari beasiswa Fulbright. Dan teman-teman, seperti yang kita ketahui, setiap beasiswa tentu punya karakternya sendiri-sendiri. Masing-masing punya skema yang berbeda-beda, termasuk Fulbright juga gitu. Jadi, seperti apa kira-kira timeline dari beasiswa Fulbright, mulai dari tahapan pendaftaran sampai akhirnya keberangkatan? Kita akan langsung aja ke Adibah untuk menjelaskan timeline beasiswa Fulbright. Silakan Adibah. Ya, terima kasih Friska. Jadi ini adalah alur beasiswa Fulbright dari mendaftar hingga keberangkatan, tapi lagi setiap tahun waktu itu bisa berubah, jadi selalu cek website Aminef dan juga sosial media di Aminef. Oke? Jadi yang tahap pertama sudah pasti ada tahap pemberkasan, jadi mengirim aplikasi, biasanya itu setiap tanggal 15 Februari. Kalau sekarang berarti besok. Tapi setiap tahun itu kadang-kadang ada extension atau ada extension seperti tahun kita 2019 itu
ada tambahan waktu sampai 1 Maret. Gitu ya. Tahapan kedua, enaknya di Fulbright ini, dari proses aplikasi, kita langsung ke proses interview atau wawancara. Gitu. Wawancara itu ada di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, itu juga bervariasi, biasanya April sampai Mei. Cuma seperti yang saya tahu, tahun lalu juga karena pandemi, itu juga sedikit bergeser agak lebih lama gitu ya. Setelah wawancara, kita ada setelah wawancara itu disaring lagi, kita menjadi kandidat namanya. Ada yang principal, ada yang alternate. Kemudian kita dapat fasilitas yaitu TOEFL ya. Ada tes TOEFL atau GRE. Ini ada 2 tes ini. TOEFL IBT atau GRE biasanya juga di beberapa kota besar di Indonesia, paling banyak di Jakarta, dan semua difasilitasi oleh Fulbright. Gitu. Nanti akan dibahas lebih lanjut bersama teman-teman yang lain. Tahap keempat, tahap selanjutnya setelah kita sudah menjadi kandidat, yaitu aplikasi lagi. Kita mengisi aplikasi hampir sama dengan aplikasi awal. Aplikasi awal itu untuk lolos beasiswa Fulbright di Indonesia. Aplikasi yang kedua ini untuk mendaftar universitas. Dan enaknya di Fulbright itu semua difasilitasi oleh Fulbright. Jadi teman-teman hanya mengisi ranking universitas yang teman-teman inginkan di bulan Januari sampai Juni. Itu biasanya, biasanya aplikasinya itu setelah TOEFL, tes TOEFL sekitar akhir tahun, kemudian mendapatkan announcement atau lulus admitted diterima di universitas di Amerika itu sekitar bulan Januari hingga Juni di tahun berikutnya. Ya, jadi kalau daftar 2021 berarti hasilnya di tahun 2022 gitu, admitted-nya di tahun 2022. Dan selanjutnya ini biasanya ditunggu-tunggu oleh para Fulbrighter, ada pre-departure orientation di mana kita bisa ketemu teman-teman Fulbright dari seluruh Indonesia, kemudian mendapatkan banyak materi untuk persiapan keberangkatan. Tapi lagi karena tahun kita spesial, very special, karena ada pandemi, akhirnya kita melakukannya secara virtual gitu. Dan terakhir adalah keberangkatan. Keberangkatan biasanya mulai dari paling awal itu bulan Juni sampai September. Gitu ya. Itu yang normalnya, tapi lagi karena kita sangat spesial, kita memulainya 1 semester di Indonesia, ada juga yang defer dan akhirnya bisa sampai di Amerika Serikat akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021. Ya, terima kasih. Makasih ya Diba. Jadi kurang lebih ada 6 tahapan yang dilalui oleh para Fulbrighters ya. Mungkin terkesan, wah tahapannya panjang sekali ya, tapi jangan khawatir, kali ini kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama kita akan ngobrol mengenai tahapan pendaftaran Fulbright. Ini ada yang menarik sebenarnya dalam hal ini karena memang program yang ditawarkan itu ada 3 sebenarnya pada umumnya. Pada tahun 2020 antara lain ada Master, kemudian PhD, dan juga PhD yang berkolaborasi dengan Dikti. Kira-kira seperti apa masing-masing mempersiapkan pendaftarannya? Adakah yang berbeda mungkin, terutama PhD dan juga PhD Dikti? Kita akan langsung aja ngobrol pertama-tama ke Beldin ya. Atau sebelum ke Beldin, kita master dulu, ada Samara dulu deh. Gimana Samara proses untuk master? Sebenarnya sih nggak beda ceritanya dengan tadi yang dijelaskan sama Adiba. Prosesnya tentunya diawali dengan banyaknya persiapan. Misalnya mungkin aku sharing dari persiapan daftarnya dulu kali ya. Tentu ada proses berkas-berkas yang harus kita siapin, misalnya seperti TOEFL ITP. Jadi kalau saya daftar Fulbright itu untuk pertama kali nggak wajib IBT gitu. Nanti untuk IBT-nya kita bakal difasilitasi sama Fulbright kalau kita keterima. Terus kemudian juga personal statement, dan kemudian study objektif, writing sample, ini hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita pertama kali daftar Fulbright gitu. Nah nanti setelah kita udah diterima dari berkas administrasi, baru kita akan diwawancara, kita akan ditanya-tanya soal apa sih niatnya sekolah di Amerika, kenapa pengen sekolah di Amerika gitu dibanding ke tempat-tempat lain, bakal dicecer gitu niat kita sekolah, terus pengen jadi apa begitu pulang, ada kontribusi nggak nanti ke negara dan lain sebagainya gitu. Jadi itu penting banget tuh kalau buat Fulbright, kira-kira apa sih yang bisa kita kontribusikan
pasca kita studi di Amerika gitu. Barulah tadi seperti yang udah diceritakan sama Adiba, kita mudah-mudahan terima gitu misalnya jadi candidate. Terus kemudian ya dipersiapkan semua dari mulai kita termasuk, beberapa dari kita termasuk yang beruntung karena juga Aminef mempersiapkan semacam kursus singkat untuk kita belajar TOEFL IBT, terus kemudian juga belajar GRE di Kaplan gitu, dan itu intens ya, hampir 1,5 bulan. Dan bahkan kalau misalnya kita tuh nilainya masih kurang bagus, kurang kompetitif, Aminef Fulbright itu memfasilitasi semua, sampai mau 3 kali retake kayak itu semua dibiayai oleh Fulbright. Jadi menurut aku kelebihannya Fulbright ini mungkin dibanding beasiswa-beasiswa lainnya adalah kita benar-benar difasilitasi gitu. Meskipun prosesnya panjang dan prosesnya mungkin lebih dulu dibanding universitas, tapi semuanya difasilitasin gitu. Mereka juga kayak apa ya? Mereka jadi kayak semacam jadi konsultan pendidikan kita juga gitu loh dalam proses ini gitu. Dan tentu prosesnya panjang. Nanti mereka kasih submission plan. Kita juga kalau aku direct apply, aku akhirnya masuk universitas yang aku apply sendiri. Boleh juga dengan negosiasi dengan IIE, dengan Aminef, asalkan tapi itu biaya kita sendiri. Kalau yang submission plan semuanya ditanggung oleh Fulbright gitu. Hingga akhirnya tahun depannya lagi baru kita menerima kabar diterima di universitas mana. Jadi jangan kaget dari pertama kali daftar Fulbright sampai akhirnya nyampe di Amerika itu 1 tahun prosesnya. Harus sabar. Benar banget ya, harus sabar ya. Apalagi selama pandemi ini ada yang proses menunggunya lebih panjang ya. Karena kawan-kawan kita pun ada yang sudah menerima keputusan untuk kuliah di Amerika, ada yang sudah menjalani perkuliahan tetapi belum bisa berangkat ke Amerika karena memang masih harus menjalani perkuliahan yang full online. Nah, tentu hal ini masih bisa berubah ke depannya. Kita lihat lagi seiring dengan kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat juga. Dan selanjutnya masih seputar tahapan pendaftaran ini. Kita langsung aja ke PhD reguler, ada Beldin. Langsung aja, Din. Thanks, Chris. Kalau aku nggak, gimana ya, kalau Fulbright itu mungkin satu orang bakal cerita, itu nggak mewakili semua pengalaman ya. Jadi kita benar-benar ada mungkin kelebihan di qualifications-nya di ABC, mungkin dia lemah di D yang kualifikasi lain. Itu benar-benar ceritanya kalau aku kita sebenarnya proses lebih ya setahun ya, 1,5 tahun kayaknya. Itu semuanya benar-benar beda. Jadi yang aku juga alhamdulillahnya senang dan bangga dengan Fulbright adalah Fulbright itu kayak tidak mencari satu jenis penerima. Jadi benar-benar mencari banyak dengan kualifikasi berbeda-beda tentunya. Jadi yang punya kekuatan masing-masing juga kita punya kelemahan masing-masing. Pede aja, mungkin aku selalu mau ngomong gitu ke teman-teman yang mau daftar Fulbright atau beasiswa apapun. Jadi kayak kalau PhD misalnya, kita kan pasti bedanya kalau pertanyaannya apa bedanya pendaftaran buat Fulbright untuk yang PhD sama Master, yang pasti tadi research proposal, karena kan kalau PhD dimanapun pasti kita kan lebih fokus ke penelitian. Bedanya lagi mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, bahkan aku sendiri pas daftar juga baru nyadar akhir-akhir gitu, rupanya di sini kuliah S3 emang lebih lama dibanding S3 di negara lainnya. Biasanya negara lain kan mungkin 3 tahun, kalau kita bisa 4-6 tahun. Kalau khusus program aku itu kebetulan 5-6. Jadi mungkin terdengar, aduh lama banget gitu, cuman kalau aku mau menjelaskan ke orang kenapa lama banget, karena pertama kita ada kuliahnya lagi, nggak kayak S3 di tempat-tempat lain, kita langsung penelitian. Kalau di sini kita kuliah dulu sampai 20 kredit atau sampai 30 bebas. Dan research di sini aku kurang tahu, mungkin di kampus lain. Kalau kampus aku itu standar untuk lulusnya itu publikasinya agak banyak gitu, ada 3. Jadi itu yang bakal pas pendaftaran, yang bakal benar-benar dicecer banget dari pendaftaran, terus wawancara juga nanti mungkin teman-teman akan bakal bahas lebih rinci. Kalau pendaftarannya itu, ya kita sebagai calon mahasiswa PhD kalau bisa harus sudah punya jurnal ya yang bereputasi. Tapi aku kenal personal yang angkatan kita PhD, beliau belum ada jurnal sama sekali, nggak masalah. Tapi mungkin beliau sangat hebat untuk menonjolkan kualifikasi yang lain gitu. Itu doang bedanya kalau untuk yang pendaftaran PhD sama master. Nah, ini kan satu lagi mungkin teman-teman juga masih mungkin belum familiar kalau PhD di Fulbright itu ada 2 program lagi yang kayak saya, itu PhD reguler namanya. Sama ntar Kak Yeni bakal ceritain yang PhD Dikti. Nah, itu lebih
kayak lebih complicated lagi ya kayak ini, mungkin nanti Priska bisa persilakan beliau. Jadi kalau dari aku mungkin waktu teman-teman yang PhD Guru tahun 2020 lebih fokus di penelitian dan ya seperti itu sama. Jadi kayak ditanya kenapa harus Amerika gitu secara spesifik, kenapa penelitian yang kita bawa itu di proposal harus di Amerika, dan kenapa mungkin apakah kita pernah punya pengalaman di situ, kenapa nggak di negara lain, kenapa nggak di Indonesia saja, seperti itu, dan apa mungkin yang perkembangan yang bisa kita bawa ketika kita pulang nanti dengan penelitian kita selama 5 tahun, 6 tahun itu ke Indonesia. Seperti itu mungkin, Pris. Makasih, Beldin. Jadi baik Samara maupun Belin tadi juga menekankan bahwa sangat penting untuk menyampaikan mengapa kita harus kuliahnya di Amerika dan apa yang bisa kita lakukan setelah selesai melakukan studi. Nah, sekarang kita akan beralih ke Yeni Rosana yang merupakan penerima beasiswa PhD, dan ini merupakan kerjasama dari Fulbright dan juga Dikti. Silakan Kak Yeni, kira-kira apa yang membuat Dikti ini berbeda? Tadi katanya Dini lebih kompleks sistem pendaftarannya. Silakan. Jadi sebenarnya semuanya prosesnya dari awal sama, kita mempersiapkan TOEFL, semua berkas-berkas yang disiapkan. Cuma yang bedanya kalau Dikti dari awal pendaftaran dan pas wawancara harus ada recommendation letter dari Dikti yang kalau misalnya dosen negeri, dan dari LL Dikti kalau dosen swasta. Juga Dikti itu biasanya ada link online, dan nanti dicoba dilihat ya, waktu tahun kami ada link online yang dilingkan dari website Fulbright, terus kita ada link yang harus kita, form yang harus kita isi secara online gitu, untuk mendaftar, dari awal mendaftar. Jadi waktu untuk mendapatkan recommendation letter dari Dikti itu juga ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Jadi untuk recommendation waktu mendaftar pertama mungkin cuma ada surat pengantar dari kampus ya, dari universitas tempat kita bekerja. Tapi setelah kita wawancara, untuk daftar wawancara ada beberapa dokumen. Pertamanya undangan panggilan dari untuk wawancara, juga surat rekomendasi dari universitas, NIDN, CV kita, ijazah, transkrip S1 dan S2, juga yang paling penting research proposal dan IELTS. Juga kita harus buat surat bermaterai gitu. Biasanya kalau Indonesia pakai surat bermaterai. Jadi surat bermaterai yang menyatakan kita tidak sedang menerima beasiswa lain. Nah gitu. Itu bedanya dengan PhD Fulbright. Juga kalau pas wawancara semuanya sama. Cuma waktu itu saya diminta bukti kalau pernah nggak ada diskusi dengan supervisor sebelumnya. Jadi kebetulan saya jauh hari sebelum saya daftar Fulbright itu saya udah hubungi calon supervisor saya pada saat itu, sekarang supervisor saya di University of Cincinnati. Jadi saya minta diskusi sama dia. Saya juga tanya sama supervisor saya mau wawancara nih. Jadi apa yang harus saya sampaikan tentang University of Cincinnati. Jadi dia email itu saya bawa. Jadi kebetulan hari itu saya bawanya satu rangkap ya. Jadi mungkin waktu itu diminta fotokopi. Di depannya ada fotokopi, di hotel tempat wawancara itu ada tempat fotokopi. Tapi ya kalau bisa nanti mungkin langsung disiapkan 4 rangkap 4 untuk bukti bahwa kita ada diskusi dengan supervisor. Saya pikir itu bagus untuk referensi kita, bahwa kita udah memang ada supervisor yang tertarik untuk bekerja dengan kita untuk project research kita. Makasih Kak Yeni untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya tadi sudah sempat dibahas sekilas ya sama Samara tentang pengalaman sesi wawancara. Nah, kita ingin tahu lebih lanjut nih, seperti apa kira-kira wawancara itu berlangsung, kemudian bagaimana mempersiapkannya, perjalanan ke lokasi wawancara, dan juga hal-hal unik yang terjadi selama wawancara. Untuk itu langsung aja kita ke Ulfa. Silakan Ulfa. Oke, jadi harus diingat-ingat lagi ya. Padahal ini sudah lumayan lama, tahun 2019. Jadi sekedar informasi bagi teman-teman, jadi saya dari Sulawesi Selatan. Tapi waktu awal pendaftaran saya sedang kerja di Jawa Timur. Jadinya saya aplikasinya semuanya dilakukan di Jawa Timur.
Lalu, for some reasons, di awal April, akhirnya saya pindah tempat kerja ke Makassar. Nah, 1 minggu setelah pindah ke Makassar, saya mendapatkan email undangan interview ke Surabaya. Jadinya saya pikir, ya tahu gini saya nggak usah pulang dulu, tinggal dulu beberapa minggu kan di Surabaya. Tapi ternyata Fulbright memang sangat generous karena kita masih aplikan, tapi kita sudah difasilitasi dengan fully funded. Jadi wawancara diadakan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, ada di Jogja, Jakarta, Surabaya. Dan bagi aplikan atau interviewee yang berada di lokasi yang lumayan jauh dari tempat wawancara, mereka difasilitasi untuk uang tiket, hotel, konsumsi, uang saku, dan seterusnya. Jadi dari segi finansial mungkin tidak terlalu ada masalah dari segi proses menjalani seleksi Fulbright. Jadinya ya sudah, saya persiapkan saja interviewnya dengan sebaik-baiknya. Saya coba kumpulkan semua kemungkinan soal yang bisa saya dapatkan atau kemungkinan pertanyaan. Saya cari di website-website, saya buka blog-blog para Fulbrighter, saya juga tanya ke orang-orang yang saya kenal. Kemudian saya coba persiapkan jawabannya. Kemudian saya coba merekam diri saya sendiri ketika menjawab. Akhirnya, long story short, saya ke Surabaya, kemudian pas interview, sudah saya nikmati saja semuanya, saya lupakan semua persiapan tadi, dan betul kata Kak Beldin tadi, setiap orang akan mendapatkan kasus yang berbeda-beda, mendapatkan pertanyaan yang berbeda-beda. Kalau Kak Beldin sama Kak Samara tadi, pertanyaannya lebih formal, semisal apa kontribusi kamu untuk negara, dan seterusnya. Kalau saya malah mendapatkan pertanyaan yang lebih santai, lebih who I am as a person. Sekedar informasi, saya mengambil pendidikan matematika, dan pertanyaan pertama yang saya dapatkan justru, sejak kapan kamu suka matematika? Terus pertanyaan keduanya, kenapa masyarakat harus bisa matematika? Terus pertanyaan ketiganya, bagaimana kamu menggunakan matematika di tempat kerjamu? Bahkan pertanyaannya yang lain, karena saya suka ikut lomba olimpiade, saya juga ditanya, kenapa harus ikut lomba seperti ini? Bagaimana pengalaman kamu ketika ikut lomba? Yang mana yang paling berkesan? Jadi menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang saya terima tetap relate dengan jurusan saya, dengan esai saya, tetapi lebih menggali saya sebagai person, sebagai ya bukan secara profesional. Jadi memang setiap orang akan mendapatkan kondisi-kondisi yang berbeda untuk interviewnya ataupun mungkin untuk esainya. Jadi kalau teman-teman mau menganggap ini sebagai tips, mungkin yang saya bisa bilang, teman-teman silakan persiapkan diri sebaik-baiknya untuk interview, tapi tetap juga sediakan ekspektasi bahwa bisa jadi kita akan mendapatkan soal yang berbeda dibanding apa yang sudah kita persiapkan. Dan nikmati saja proses interviewnya. Interview saya waktu itu semuanya ramah-ramah, semuanya bertanya dengan penuh senyuman, jadi kita kayak cuma ngobrol, tidak ada perasaan terintimidasi ataupun sejenisnya, semuanya senyum-senyum saja pas interview, walaupun pada akhirnya saya tidak tahu akan seperti apa hasilnya, tapi poinnya adalah waktu itu saya menikmati interview saya, jadinya saya cuma pasrah apapun yang terjadi, terjadilah. Ya seperti itu mungkin dari saya. Mungkin Kak Friska sendiri punya pengalaman yang unik. Makasih Ulfa untuk ceritanya. Menarik banget ya, memang setiap orang punya pengalaman masing-masing. Nah kalau saya sendiri berangkat dari Denpasar, Bali juga menerima fasilitas yang sama dengan Ulfa, dibiayai untuk keberangkatan, mendapatkan uang saku. Jadi memang kita Fulbright membuat kita tidak perlu terbebani oleh hal seperti itu sehingga bisa fokus wawancara. Sama seperti Ulfa tadi persiapannya, yang penting pertama saya pikir studi objektif kita, kemudian ya menjadi diri sendiri kita, karena seperti kata Ulfa bisa saja pertanyaannya itu tentang diri, tentang personal, bukan profesional. Sepakat juga sama Samara tadi bahwa
bisa saja dalam wawancara itu kita dicerca, dan saya sendiri juga mengalami hal seperti itu, dicerca dalam arti yang konstruktif tentunya tentang keilmuan saya, pertanyaan-pertanyaan yang meliputi kurikulum vitae saya juga gitu. Tapi semuanya sangat profesional, para penanya juga sangat baik, semua tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tidak nyaman. Saya sangat enjoy juga dengan sesi wawancara kemarin, walaupun sebenarnya dalam prosesnya saya sangat nervous gitu. Saya tidak menyangka saya bisa senervous itu ketika menghadapi ini. Cuman kata seseorang, wajar kalau kita nervous karena kita sedang mengejar hal yang lebih besar dari diri kita. Tadi setuju juga dengan pendapatnya Beldin, kita pede aja gitu. Saya pribadi berasal dari jurusan humaniora, yakni jurusan sejarah, dan di US sendiri sekarang sedang belajar mengenai US history, khususnya women's and gender history. Mungkin banyak beasiswa yang tidak memfasilitasi ilmu-ilmu humaniora seperti ini, tapi Fulbright membuka pintu yang sangat besar pada bidang ilmu apapun, asalkan kalian yakin kenapa beasiswa ini perlu untuk diri kalian dan kenapa ini bisa bermanfaat juga untuk tujuan yang lebih besar gitu. Jadi jangan khawatir, program STEM, sosial humaniora, apapun itu, semua bisa diterima dengan sangat terbuka oleh Fulbright. Nah sekarang setelah tahapan wawancara adalah tahapan yang juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman, biasanya adalah pengumuman seleksi. Apakah kita terpilih menjadi principal atau alternate candidate. Jadi sampai tahapan ini pun kita masih bertanya-tanya apakah ini artinya sudah terpilih menjadi Fulbrighters ya? Apa itu principal and alternate candidate? Nah untuk mengetahui ini langsung aja bersama dengan Kak Yeni. Silakan Kak. Oke. Jadi sebagai alternate candidate ya, jadi waktu awal-awal saya mau pengumuman itu saya nggak galau banget, nggak galau gitu sebelum pengumuman karena saya nih dosen baru dan saya apply untuk dikti gitu ya. Jadi juga seperti Mbak Dini tadi bilang kalau misalnya biasanya untuk dikti itu untuk dosen itu perlu udah banyak jurnal yang publish tulisan yang udah publish di jurnal-jurnal yang bagus gitu. Saya belum punya. Jadi mungkin itu yang buat saya jadi alternate candidate. Tapi saya juga kayaknya memang udah rezekinya di alternate candidate karena teman-teman yang saya jumpai sebelumnya yang saya tanya-tanya itu kebetulan juga alternate. Jadi dia udah bilang langsung alternate candidate tuh jangan worry. Padahal saya belum dapat pengumuman apa-apa. Jangan worry. Jadi as long as kamu dapat diterima di universitas, kamu pasti dapat gitu. Karena waktu kita proses itu kan dari ada teman-teman yang mungkin belum cukup TOEFL-nya, jadi udah langsung ada yang gagal karena TOEFL-nya gitu ya. Setelah tes 3 kali kan difasilitasi sampai 3 kali, mungkin setelah 3 kali masih ada yang belum berhasil untuk capai TOEFL yang dibatasi sama Fulbright, jadi kemungkinan kita bisa mereplace mereka itu besar gitu. Jadi as long as universitas kita terima gitu kalau misalnya kita ini akan dapat menempuh pendidikan di universitas itu. Jadi mungkin itu Mbak Friska kalau saya selama kita udah diterima sama universitasnya besar kemungkinan hampir semua ya sejauh yang saya kenal karena saya kenal 2 kan alternate kandidat yang lain yang juga langsung gitu berubah. Iya betul. Terima kasih Kak Yeni, dan memang berarti ketika kita jadi principal sama alternate candidate tidak otomatis langsung menjadi Fulbrighters ya Kak Yeni ya? Yes, waktu kita dapat pengumuman alternate candidate itu kita memang ada ada yang terus harus kita kita nyatakan pernyataan gitu bahwa kalau misalnya ini kita belum tentu gitu, memang ada misalnya menerima nggak sebagai alternate candidate. Mungkin ada juga yang saya dengar orang begitu melihat alternate aja sih, mundur aja karena prosesnya masih panjang, ribet gitu pikirnya. Padahal selama kita langsung follow up juga ya dengan universitas, selama universitasnya terima, kita besar kemungkinan karena banyak yang sebelumnya sudah jatuh duluan ya, kalau kita bilang sudah gagal di TOEFL, kemudian ya tidak diterima oleh universitasnya, jadi kesempatan kita untuk mereplace mereka itu besar gitu. Jadi semangat biarpun alternate. Betul. Jadi yang harus dijaga adalah semangat kita ya Kak ya.
semangat berjuang gitu. Ini adalah tantangan pertama sebelum kita masuk ke tantangan belajar di Amerika ya. Dan selanjutnya pastinya yang juga bikin penasaran banyak orang, karena tadi saya lihat di chat ada yang tanya-tanya juga mengenai TOEFL. Apa sih sebenarnya TOEFL dan apa itu GRE? Mengapa ini diperlukan untuk kuliah di US? Apakah semua Fulbrighter memerlukan GRE? Langsung aja kita ke Adibah. Silakan, Dip. Ya, terima kasih Friska. Oke, teman-teman sepertinya sudah, kalau untuk TOEFL mungkin sudah familiar ya dengan kata-kata TOEFL. Jadi untuk aplikasi seperti kata Samara, untuk aplikasi awal bisa memakai TOEFL ITP saja, yang harganya lebih murah. Kemudian setelah kita lulus wawancara, kita akan dapat fasilitas dari Fulbright, ada beberapa orang yang dikasih fasilitas ikut les, dan semua difasilitasi untuk ikut tes, gitu ya. Nah, tesnya itu TOEFL IDP, jadi berbeda dengan TOEFL ITP. Bedanya apa? Kalau IDP itu berbasis komputer, jadi langsung ke komputer dan semuanya langsung lewat cloud, gitu ya. Jadi semuanya itu seperti IELTS, kalau teman-teman bisa menggambarkan atau compare itu, jadi ada 4 skills ya, seperti IELTS. Nah, sebenarnya waktu awal saya sudah dapat IELTS, dan IELTS saya itu masih aktif juga, masih berlaku sampai tahun depan. Tapi karena oleh Aminef itu memang mendapatkan fasilitas, dibayari, memang kita wajib ambil lagi TOEFL IBT. Oke. Yang kedua itu namanya GRE. Jadi GRE itu adalah Graduate Report Exam. Mungkin kalau kalian sudah cari-cari tentang Aminef, Fulbright, atau universitas di Amerika, pasti sudah familiar sama yang satu ini gitu ya. Karena banyak sekali program graduate di Universitas Amerika yang memang butuh GRE. Temannya GRE itu adalah GMAT, tapi GMAT itu khusus untuk yang jurusannya Business Administration gitu. Bedanya apa TOEFL dan GRE? Kalau TOEFL memang untuk international students, untuk mengetes bahasa Inggris kita gitu. Dan itu akan berbeda-beda setiap program. Jadi kalau programnya beda-beda banget, karena program saya TESOL, jadi memang mintanya lebih tinggi biasanya daripada program yang lain, gitu ya. Nah, kalau untuk GRE itu juga berbeda-beda. Jadi program saya sendiri secara program di universitas saya itu tidak butuh GRE, tapi karena mungkin universitas yang lain itu butuh, jadi sama Aminef, oleh Aminef itu semua dipukul rata, kalian wajib ambil GRE atau GMAT. Gitu. Nah, GRE itu ada 3, secara umum aja ada verbal, kuantitatif, dan ada writing. Menulis ya, ada writing, dan itu juga berbeda-beda nilainya yang diminta, gitu, overall-nya berapa. Misalkan Mbak Ulfa memang matematik education, jadi memang yang diminta lebih tinggi biasanya kuantitatif. Gitu. Dan GRE ini tidak hanya untuk international student, native, maksudnya orang Amerika pun harus wajib ambil ini jika programnya memang mengharuskan. Gitu. Jadi itu hanya tahap-tahap administrasi yang memang kita harus lalui untuk bisa apply, mendaftar ke universitas di Amerika. Jadi jalanin aja, everything will be fine, you'll be there, you hanging there. Oke? Okay? Terima kasih Mbak Friska. Terima kasih Adiba untuk semangatnya. Saya juga jadi semangat nih denger Adiba nih. Oke, nah selanjutnya gimana sih persiapan mengikuti tes TOEFL dan GRE tadi? Dan berapa nilai yang diperlukan? Dan bisa berapa kali mengulang sih? Apa tips agar bisa mendapatkan nilai yang ideal untuk TOEFL dan GRE? Saya akan langsung kasih ke Samara, nanti langsung lanjut ke Beldin ya. Nilai yang ideal untuk TOEFL dan GRE. Kalau untuk GRE harusnya Ulfa yang banyak ngomong. Karena waktu dulu kita kursus, itu Ulfa yang ngajarin kita tuh GRE. Tapi anyway, TOEFL sih jujur aja aku waktu itu ngerasa ya dengan praktis yang intens itu jujur aja kayak merasa tegang gitu. Jadi kayak merasa ada pressure karena mungkin kita praktisnya terus-terusan, nggak ada waktu berhenti dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore setiap hari, terus libur 1 hari, terus besoknya langsung tes gitu. Jadi waktu pertama kali tes itu aku jujur aja kayak merasa terpressure banget dan sampai kayak ngerasa, aduh kayaknya nih, kok jadi kayak nggak cocok semua dengan apapun yang aku latih gitu. Dan waktu itu aku inget banget, aku kayak gagal gitu. Nggak gagal sih, tapi intinya nggak mencapai nilai yang aku pengen lah. Nggak cukup kompetitif untuk apa namanya, untuk dapetin kampus-kampus yang aku mau gitu. Nggak cukup kompetitif lah. Terus akhirnya aku retake sekali lagi, dan akhirnya nilainya jadi bagus. Bagusnya kayak jadi bagus banget, beda banget gitu sama yang
yang pertama. Jadi kalau saran aku ya, tentunya kita butuh praktis. Tapi kayaknya dari apa yang aku alami kemarin, mungkin saran aku teman-teman yang mungkin sekarang jadi candidate atau yang mungkin pengen daftar Fulbright kalau mau ambil TOEFL, kayaknya kasih waktu jarak deh dari praktis yang begitu intens itu dengan ngambil TOEFL gitu. Karena kayak kalau terlalu deket, kitanya tuh juga jadi apa ya, terbebani, dan juga kalau misalnya nanti soal-soalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita pas praktis, kita jadi tegang sendiri gitu. Karena itu yang aku alami, listening itu beda dengan apa yang kita praktis di Kaplan. Jadi waktu kita latihan itu di Kaplan, soal-soalnya tuh ya listening tuh bareng-bareng aja semua gitu. Tapi waktu TOEFL IBT, waktu kejadiannya itu beda banget gitu dengan apa yang terjadi. Kok dibagi dua gini, kok sectionnya beda gitu, dan itu benar-benar mengagetkan buat aku. Tapi nggak ada masalah, yang jelas yang aku pengen kasih tauin, kalau kalian gagal di TOEFL pertama atau nggak memuaskan lah, pengen lagi ngambil lagi, nggak usah khawatir gitu, karena masih ada kesempatan satu kali lagi untuk retake kalau menurut kalian tuh nggak kompetitif. Dan justru aku ngerasa bersyukur gitu karena retake. Kenapa aku bersyukur? Karena pas retake yang kedua, aku jadi kayak merasa lebih menguasai medan itu. Jadi udah paham, oh gini loh soalnya sebenarnya, yang itu nggak bisa didapatkan ketika praktis gitu. Jadi kasih waktu dan santai aja sih dibawanya, kayak udah nothing tulus lah, bagus-bagus, jelek-jelek, kalau jelek retake gitu. Jadi itu yang terjadi sama aku sih waktu yang kedua, dan itu karena nggak ada beban, jadi lagi lebih bagus gitu. Kalau untuk JARI sendiri, JAR itu menurut aku adalah pengalaman yang sangat traumatis ya. Jujur aja aku mau menceritakan apa adanya gitu. Kenapa? Karena sebagai orang yang mungkin kalau kayak Ulfa gitu ya, melihat angka itu bagaikan melihat berlian gitu ya. Kalau misalnya orang kayak aku tuh melihat angka tuh bosen banget gitu. Aku nggak suka angka gitu. Aku sukanya tuh semuanya tuh tulisan gitu. Sampai kayak ngurusin kelas aja, milih kelas aja tuh pakai Word gitu, nggak pakai Excel gitu. Jadi waktu itu sih yang ngadepin angka-angka tuh capek. Tapi aku tahu kalau bagi banyak orang Indonesia, yang menyeramkan itu juga perkara verbalnya JRI. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, JRI itu terbagi jadi dua, terbagi jadi tiga basically. Ada bagian writingnya juga ada dua, analytical writing dan essay writing. Jadi kita harus argumentatif. Ini beda banget sama writingnya TOEFL. Benar-benar harus argumentatif, harus ada argumen yang dibangun. Yang analytical tuh bahkan kita harus mengkritik asumsi yang tidak terlihat dalam tulisan itu. Itu yang emang agak challenging. Terus yang kedua ada juga kuantitatif yang kita tahu ya, hitung-hitungan gitu, dan itu hitung-hitungannya kayak macam-macam ya bentuknya. Mungkin nanti Ulfa bisa lebih ceritain. Ada yang kayak langsung pilih angkanya langsung, ada yang langsung masukin angka langsung, ada yang kayak oh ini kira-kira nih hasilnya di bawah segini, hasilnya di atas segini, gitu-gitu lah kira-kira. Yang ketiga ada verbal, di mana di verbal itu juga ada dua. Kita bicara soal logika gitu ya, kayak ini apa sih asumsi mereka ngomong kayak gini, dan yang satunya lagi adalah menghafal kata-kata yang bahkan orang Amerikanya sendiri tidak pernah pakai. Dan mungkin yang tahu kata-kata itu cuma Tuhan dan beberapa umat manusia di muka bumi gitu. Tapi kita harus menghafalkan semua kata-kata itu, dan kita harus tahu semua kata-kata itu dan sinonim dari kata-kata itu gitu. Karena biasanya diminta, oh misalnya ada satu kata ini, apa aja nih sinonimnya? Yang aku yakin mayoritas dari kita nggak pernah dengar itu kata-kata gitu. Tapi ya udah, kita harus hafalin itu semua dan harus mampu melakukan itu semua. Nah tapi surprisingly malah verbal aku jauh lebih bagus daripada kuantitatif aku gitu. Ya udah sih, aku pada akhirnya bilang sama Aminef, terserah dia mau berapa kali ngambil JARI, karena aku udah pasrah, karena kuantitatif aku ya benar-benar average banget lah kalau misalnya mau dibandingin mungkin sama JARI orang di Amerika, sama orang-orang yang lebih bagus, mungkin ya biasa aja, nggak gitu kompetitif, ya pokoknya average lah bisa dibilang. Nggak sebagus-bagus itu juga, nggak 90% persental, nggak gitu. Tapi beberapa kampus di Amerika, even di kampus-kampus tertentu juga nggak semua membutuhkan JARI. Meskipun ada yang membutuhkan JARI, yang menganggap JARI itu penting, mereka juga nggak ngasih standar berapa sih JARI yang dibutuhkan gitu. Biasanya kayak yang penting harus submit JARI aja gitu. Nah pengalamanku sendiri, di kampus aku ada yang butuh JARI, ada yang enggak, ada yang cuma recommended gitu. Yang recommended sih biasanya aku nggak submit JARI karena ya recommended kan gitu. Tapi kayak NYU, kampus yang sekarang aku pilih juga nggak butuh JARI. Terus aku juga submit sih ke Columbia sih Pak, JARI aku. Walaupun aku shock juga diterima gitu. Aku pikir nih JARI jelek kayak gini biasa dianggap anak-anak SIPA, diterima juga. Tapi itu menurut aku sih menunjukkan bahwa kampus-kampus ini nggak hanya fokus terhadap JARI kita. Mereka juga fokus terhadap personal statement kita, mereka juga fokus terhadap CV kita, mereka juga fokus terhadap kayak apa sih yang ingin kita kontribusikan dan apa yang kita pengen pelajarin. Jadi buat teman-teman, jangan juga kayak terlalu stres nganggep kalau misalnya JARI gue jelek, kayaknya gue nggak bakal bisa keterima nih di kampus-kampus bagus di Amerika. Nggak gitu juga gitu. Pasti aku yakin mereka ngeliatnya lebih holistik, karena itu yang terjadi sama aku sendiri. Yang menurut aku paling penting yang harus kita seriusin juga,
personal statement gitu. Kecuali mungkin dia kampus kayak Ulfa yang memang penting banget, pastinya kan mau ngajar matematika nggak bisa matematika kan kacau gitu. Jadi mungkin itu sih kayak sharing dari aku. Thank you Samara. Langsung aja Din, silakan. Dan ini menarik ya, Dini ini karena dia kalau Samara dan teman-teman yang lain ada yang mendapatkan courses di Kaplan. Tapi kalau Dini, termasuk saya juga itu tidak mendapatkan fasilitas itu dan kita harus berjuang sendiri juga. Nah ini tentu masing-masing ada tantangannya. Tadi Samara udah menyampaikan tantangan ketika mengikuti kursus. Nah tantangan Dini sendiri ketika berjuang secara mandiri itu gimana Din? Nanti Ulfa juga akan share soal GRE-nya dia. Oke, thank you first. Tapi mungkin ada di sini yang mungkin ngebayangin kok ada yang dapat Kaplan difasilitasi gratis dari Aminef, ada yang enggak. Jadi kita itu sebelum dipilih tuh ada yang ikut tes Kaplan, les Kaplan itu baik GRE atau GRE dan TOEFL doang itu bakal ada test drive ya, kita sebutnya kemarin test drive. Jadi kayak kita diuji dulu, kayak uji kayak try out aja, ngelihat nilai kita berapa gitu. Jadi ada beberapa mungkin dari kita yang dirasa oleh Aminef tidak perlu untuk masuk ke les les Kaplan itu. Jadi aku termasuk yang alhamdulillah ya seneng sih waktu dapat tryout sebenarnya nilainya bagus, tapi malah agak nyesel juga karena malah nggak dapat les gratis itu kayak teman-teman lain. Jadi kayak aduh ini terpaksa nih gue karena terlalu serius jadi terlalu tinggi waktu di tryoutnya malah nggak dikasih les gitu. Jadi gue agak panik sebenarnya waktu disuruh nyiapin jari sendiri. Kalau TOEFL mungkin kalau kita udah sering IELTS atau sering TOEFL ITP mungkin nggak terlalu pikirannya. Tapi JAR ini benar-benar yang persis sama Samara sih. Gue kayak banyak penyesalan waktu persiapan JAR itu. Jadi waktu bener banget, kayak tadi udah disampaikan, kita butuh banget waktu di spare untuk belajar ini. Karena bener banget juga kalau kita terlalu intensif belajar satu hal apapun itu, apalagi ini dua tes dalam waktu yang bersamaan gitu. Kalau itu gue kebetulan itu 2 hari berturut-turut, nggak kebayang mabuknya TOEFL IBT, besoknya langsung GRE, itu mual banget pulang-pulang. Jadi kayak gue sih jujur waktu itu sampai demam ya, karena memang nggak tidur yang malam terakhir itu karena udah kepikiran aduh ini 2 hari bersamaan di Jakarta waktu itu tes dan nggak les gitu, jadi nggak les. Jadi kayak, dan gue kan jurusannya teknik ya, jadi butuh GRE-nya lumayan tinggi juga. Dan itu ya, itu nervous plus lelah, dan waktu yang menyesal karena cuman dipakai mungkin cuma seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir belajar, jadi benar-benar nggak maksimal waktu tesnya itu. Jadi kalau mungkin bisa buat tips, terkutip buat teman-teman di sini, jangan diremehkan 2 tes ini. Mungkin TOEFL ada yang mungkin udah tenang, tapi GRE GRE itu berat banget juga, itu traumatis juga buat gue. Dan benar-benar nggak boleh diremehin, harus pintar-pintar scheduling waktu untuk belajarnya. Masalah belajarnya di mana banyak banget, boleh nanya ke kita, di angkatan kita udah banyak kok yang kayak ngumpulin bahan-bahan GRE online, itu banyak banget sebenarnya. Jadi nggak ada alasan, oh gue nggak dilesin sama Aminef, sama Kaplan gitu, gue harusnya nggak tinggi gitu, nggak, banyak banget bahan online gratis. Terus satu lagi soal, mungkin ini ceritain kasus teman ya, yang dia TOEFL-nya, kalau GRE sih dia udah tinggi kebetulan, teman dekat saya di angkatan kita 2020. Beliau ini termasuk orang yang saya sangat bangga sekali, karena itu sampai mengulang TOEFL-nya ada 5 kali mungkin. Itu lebih dari 3 kali retake, dan Aminef tapi selalu menyemangati beliau ini, dan kebetulan advisor di kampus beliau juga karena sangat suka dan kualifikasi beliau, karena kayak tadi aku bilang sebelumnya, di Fulbright itu bukan dilihat TOEFL-nya doang itu rendah, tapi yang lainnya kan dia bagus, jadi masih diperjuangkan gitu sama si kampusnya. Itu difasilitasi TOEFL 3 kali, dan dia ngulang pakai uang sendiri akhirnya 2 kali itu. Walaupun sebenarnya masih di bawah standar ya sebenarnya, cuman karena memang tadi kualifikasi beliau yang lain sangat bagus, jadi masih diperjuangkan oleh si advisornya gitu. Jadi menurut gue, kalau ya sebenarnya harus dipersiapkan sih TOEFL dan GRE ini, cuman kalau enggak,
yang penting semangatnya dulu ditunjukkan ke Aminef, tunjukkan ke Fulbright, dan tunjukkan ke kampus kita kalau kita udah 100%. Kalau masalah hasil, ya kita serahkan sama yang di atas dan sama mereka-mereka ini yang punya kebijakan. Kayak gitu. Thank you, Din. Memang benar ya kata pepatah, walaupun klise ya, tapi memang benar hasil nggak akan mengkhianati proses kita, ya nggak sih? Nah, selanjutnya Ulfa, gimana nih, Fa? Tentang GRE kamu tadi udah disinggung juga sama Samara dan Beldin. Seperti apa kamu mempersiapkannya? Apakah karena kamu jurusannya sudah matematika, otomatis kamu sangat menguasai GRE atau gimana? Oke, jadi tadi sudah dikatakan sama teman-teman yang lain, GRE-nya ada 3 section, ada yang writing, ada yang kuantitatif, sama ada yang verbal. Nah, ada orang yang kuat di verbal, tapi mungkin tidak terlalu tinggi nilai kuantitatifnya. Ada juga sebaliknya, dia kuat di kuantitatif, tapi tidak terlalu tinggi di bidang-bidang yang lain. Jadi, mungkin hal yang pertama yang bisa teman-teman nilai sendiri adalah, kira-kira teman-teman bisa lebih kuat di mana, sehingga bisa diperkuatkan di situ. Dan juga, kalau di matematika sendiri, yang bisa saya berikan sedikit tips, betul kata teman-teman tadi, ada beberapa kisi-kisi yang beredar di buku-buku ataupun internet, dan topik untuk matematika itu lumayan banyak. Ada yang aljabar, ada yang geometri, ada yang statistika, dan seterusnya. Kalau saran saya, dibanding teman-teman mempelajari semua topik yang ada di kisi-kisi, lebih baik teman-teman pilih beberapa topik yang sekiranya menurut teman-teman, kalau saya belajar baik-baik di sini, saya akan bisa mengerjakan soal ini. Lalu kemudian mencari soal yang ada di topik itu, terus latihan, karena yang saya lihat kebanyakan topiknya sama, dia cuma mengubah angka-angkanya sedikit. Jadi daripada teman-teman latihan terlalu banyak jenis soal, mending pilih topik yang dirasa bisa untuk dikerjakan, lalu terus latihan di situ, dan nanti palingan dia cuma akan ubah-ubah nilainya sedikit, atau bentuknya sedikit, atau simbolnya sedikit, jadinya lebih santai untuk dikerjakan. Kemudian juga, kalau tadi kata Kak Friska, apakah kata saya jurusan matematika, maka saya merasa mudah untuk mengerjakan soal matematika? Jawabannya mungkin adalah ya, tetapi bukan cuma anak matematika yang saya tahu yang mendapatkan nilai yang tinggi, ada juga beberapa teman-teman dari jurusan yang lain yang hampir tidak ada hubungannya dengan matematika, tetapi mereka juga mendapatkan skor yang memuaskan, yang berada di persentil 90-an. Itu karena pembuat soal GRE mengasumsikan bahwa soal-soal matematika yang diberikan itu adalah soal yang yang masuk di kurikulum kelas 1 sampai kelas 12. Jadi bukan soal-soal perguruan tinggi. Jadi di jurusan apapun teman-teman, kalau memang sudah suka matematika sejak sekolah, mungkin tidak terlalu mendapatkan masalah yang lumayan besar. Kemudian juga tidak bisa dipungkiri kalau persiapannya mungkin lumayan melelahkan, perlu hampir full day untuk belajar. Jadi teman-teman silakan buat saja strateginya sendiri. Mungkin ada yang lebih nyaman menghafal vocab di pagi hari, ada yang lebih nyaman di malam hari, dan seterusnya. Kalau saya, biasanya saya memprioritaskan belajar verbal. Kalau saya capek belajar verbal, baru saya mulai belajar kuantitatif supaya semangat saya naik lagi gitu untuk bikin otak saya terbakar lagi dengan matematika. Nah, kalau sudah berhenti mengantuk setelah mengerjakan soal matematika, baru saya balik lagi mengerjakan soal verbal. Tapi intinya teman-teman nikmati saja prosesnya, nikmati saja soalnya, karena yang bisa saya katakan, berkat latihan writing di GRE, ini membuat saya bisa meningkatkan kemampuan writing saya, yang kemudian juga sangat membantu saya di perkuliahan. Begitu pula dengan verbalnya, saya menemukan beberapa kosakata baru untuk persiapan verbal saya, yang kemudian saya dapatkan di artikel-artikel yang wajib saya baca ketika kuliah. Not to mention the quantitative, berkat latihan beberapa soal kuantitatif, akhirnya saya juga terbiasa dengan kosakata matematika dalam bahasa Inggris.
Terima kasih Ulfa udah nambahin perihal TOEFL dan juga GRE. Nah, selanjutnya langsung aja kita ke topik berikutnya mengenai submission plan. Bagaimana proses memilih kemudian mendaftar universitas, apa saja pertimbangannya, siapa yang melakukan dalam proses ini, kemudian bisakah kita mendaftar sendiri atau direct apply? Samara akan cerita sama kita. Silakan Sam. Oke, mungkin aku cerita dari segi direct apply ya. Sebenarnya aku juga dikasih submission plan sama Aminef, sama IIE, sorry. Dimana submission plan itu waktu itu, aku jelasin dulu ya, aku tuh sekolahnya fokusnya waktu daftar Fulbright itu adalah public policy gitu. Nah, terus kemudian seiring dengan waktu, aku dikasih submission plan gitu. Submission plan-nya tuh sebelum submission plan, kita bisa juga mengajukan sekolah-sekolah mana aja sih yang kita mau daftarkan gitu kan, lewat sini gitu. Waktu itu sih aku inget banget, aku daftarinnya emang ini banget sih, ekstrim gitu. Semuanya kampus top tier gitu, yang pastinya bakal ditolak semua lah, nggak mungkin bisa gitu. Waktu itu aku mintanya Columbia, NYU, Harvard, sama satu lagi yang satunya lagi tuh New School kalau nggak salah. Nah, akhirnya ditolak semua, kecuali New School gitu. Karena pertimbangannya menurut Aminef, ini kayak mahal banget gitu, dan itu perlu negosiasi panjang. Mungkin nanti Adiba bisa cerita juga ya, kayak gimana caranya masuk Columbia gitu. Nah, aku juga minta Columbia dimasukin ke situ, tapi juga ditolak. Ya udah, akhirnya aku bilang, ya udahlah nggak apa-apa, kita submission planning ikut sama IAI aja. Akhirnya mereka kasih kita rekomendasi nih, mana aja kampus-kampus yang bakal mereka daftarin, dan oke nggak kita gitu sama submission plan itu. Waktu itu aku didaftarinnya niatnya ke Georgia Tech, USC, University of South California, New School, satu lagi aku lupa apa ya. Oh, Baruch College di CUNY di New York sini. Terus karena aku kayak suami aku juga tinggal di New York dan aku nggak pengen pergi ke Georgia atau ke California, jadi aku bilang ya udah deh nggak usah itu. Aku minta ubah semua di submission plan itu semuanya jadi daerah New York, meskipun NYU sama Columbia nggak dimasukin. Padahal NYU sama Columbia kampus prioritas aku yang aku pengen banget belajar di sini gitu. Jadi udah akhirnya Aminef jalan dengan IAI jalan dengan submission plan-nya sendiri yang kita sepakati bersama. Aku juga bilang, tapi aku mau direct apply ya. Dan untuk direct apply sebenarnya Aminef dan IAI itu memberikan ruang buat kita, tapi mereka nggak mau membiayai. Jadi akhirnya aku dikasih kayak surat gitu dari mereka yang menyatakan dia Fulbrighter gitu ya, Samara ini Fulbrighter dan semoga bisa diterima juga di kampus kamu gitu, kayak intinya mensertifikasi bahwa dia Fulbrighter gitu. Yang kedua, karena kita udah pernah TOEFL dan GRE dibiayai oleh Aminef gitu, kita sebenarnya nggak punya akun GRE atau TOEFL kita, jadi kita nggak bisa seenak jidat download terus buka lagi, masukin lagi account yang nggak bisa kayak gitu, karena itu basically jadi asetnya Aminef. Tapi kita sekali ketika kita mau direct apply dan mereka udah setuju kita boleh direct apply, kita dikasih akses ke account itu untuk kita download nilai GRE kita dan nilai TOEFL kita gitu. Jadi lebih tepatnya bukan download ya, tapi kita kan harus mengirim GRE dan TOEFL itu langsung ke universitas gitu. Jadi mereka kan mau yang official score, ada yang unofficial score yang kita submit di aplikasi, tapi juga ada official score yang harus kita kirim ke mereka. Nah itu kita harus biayain sendiri tuh kayak sekitar $25 kalau nggak salah kalau misalnya mau mengirim GRE dan TOEFL langsung dari ETS gitu ya, testing centernya tuh yang official itu langsung ke universitas gitu. Ya udah akhirnya jadi sekali buka kita harus langsung apa aja nih kampus yang mau kita daftarin langsung dikirim gitu, karena kita nggak bisa masuk keluar gitu. Nah setelah itu aku direct apply-nya waktu itu ke NYU ke 3 departemen karena aku tertarik gitu, terus sama ke Columbia SIPA gitu. Ya udah aku apply ke semua kampus-kampus itu, dan yang pertama kali dapat kabar itu justru kampus yang sekarang aku masukin, yaitu NYU Gallatin. Jadi biar sedikit konteksnya biar teman-teman nggak pusing, ini kampus ini kayak kita bisa desain sendiri kurikulumnya, dan ini nggak ada di tempat lain, jadi kenapa aku milih di sini gitu, karena aku pengen belajar public policy dan media. Jadi ya udah akhirnya aku tertarik banget kan sama ini, terus aku bilang sama Aminef, udah deh saya pengen ngambil ini deh kayaknya, tapi tunggu dulu paling lihat Columbia dan lain-lain. Cuma mereka terus selalu bilang sama kita, tunggu dulu submission plan gitu kan. Nah akhirnya aku waktu itu karena udah seneng banget sama NYU dan kayaknya udah makin cocok gitu ya, aku kayak berdoa, udahlah nggak apa-apa submission plan-nya biar nggak bisa keterima gitu loh. Jadi biar bisa dikasih ruang sama Aminef, biar oh yaudah bener ambil direct apply aja gitu. Jadi kan dalam logika mereka ini direct apply-nya tuh yang backup-nya gitu. Sementara dalam logika aku, direct apply ini kampus yang aku pengen banget masukin gitu loh. Jadi lucu juga tuh. Ya udah dalam prosesnya akhirnya submission plan-nya keterima juga.
Terus ada yang, tapi semuanya tuh shortfall, kecuali shortfall artinya masih ada yang inilah ya, masih ada yang harus kita tombukin gitu. Kecuali New School gitu, kampus yang aku suka juga sih, cuma nggak pengen masuk situ gitu kan, pengennya NYU lebih cocok. Ya udah, akhirnya aku bilang sama Aminef, ini kan sama-sama shortfall, NYU juga shortfall. Kebetulan mereka kasih additional scholarship juga kan, jadi nggak apa-apa lah, aku di NYU aja gitu. Terus habis gitu mereka tetap bilang, tapi ini submission plan udah lebih bagus, shortfall-nya lebih rendah, dan lain-lain. Biasanya sih mereka akan tetap encourage kita untuk terima yang ada di submission plan yang kita sepakati bersama IAI. Dan biasanya kalau kita nggak mau gitu, yang tadinya shortfall bisa tiba-tiba jadi nggak ada shortfall. Dan itu yang terjadi sama aku. Jadi awalnya aku nggak mau terima karena pengen kampus yang lain, terus ada shortfall 5.000 dari New School. Tiba-tiba pas aku bilang tolak ke Aminef, kayaknya itu jadi semacam bargaining power ya untuk IAI bilang ke New School. Dan akhirnya tiba-tiba bilang, oh ini nggak ada shortfall sama sekali, nggak ada alasan dong kamu nggak terima kampus ini gitu loh. Karena ini kamu dapat stipend, kamu tuition fee di cover semua 100% dan lain-lain. Cuma karena waktu itu aku udah pengen masuk NYU, aku negosiasi lagi gitu. Kayak nulis email one page gitu, kayak sampai detach gitu, dibuat menjelaskan kenapa aku pengen pilih kampus direct apply aku gitu misalnya. Cuma memang ada shortfall, akhirnya aku kayak nggak dapet stipend dari Aminef. Tapi itu emang itu pilihan aku, itu hasil negosiasi dengan Aminef dan IAI juga. Karena memang aku memilih, yaudahlah nggak apa-apa, semua uang yang ada di Aminef, semua uang yang ada dari Fulbright ini bisa dipakai untuk full tuition and fee aku, plus additional scholarship dari NYU juga dipakai untuk itu. Jadi ya udah semua scholarship-nya yang penting full lah tuition fee gitu. Tapi ya ini karena untungnya suami aku juga tinggal di sini kan, jadi udah ada tempat, jadi aku nggak begitu kepikiran gitu. Jadi itu yang membuat aku akhirnya mau pilih NYU. Tapi ya itu ada negosiasi, dan mereka juga biasanya akan terus fokus ke submission plan sampai akhirnya ketika aku bilang oke, ya udah kalau kamu pengen kayak gitu, tapi kamu nggak akan dapat stipend. Dan ini juga modelnya beda ya pembiayaannya. Kalau mungkin kayak Adiba dan teman-teman yang lain yang nggak shortfall, dikirim stipend dan tiap bulan gitu ya, bulanan kalau nggak salah, dan biaya sekolah langsung dibayarkan dari IAI ke sekolah. Nah kalau aku beda, aku dikirim duitnya gelondongan gitu. Jadi kayak misalnya 16.000 atau 20.000 gitu gelondongan. Terus ya udah aku suruh atur sendiri duit itu untuk langsung dibayarkan ke kampus gitu. Karena shortfallnya gede kan. Jadi itu yang terjadi kalau ke kasus aku. Terus ya udah kita biasanya disuruh minta nulis surat bahwa kita punya uang yang cukup untuk mengcover diri kita, ada penjamin dan lain sebagainya. Jadi itu sih prosesnya. Yang penting kita bisa memastikan bahwa kalaupun ada shortfall, ya kita bisa menjamin. Yang kedua juga kalau kita kira memilih kampus dari direct apply kita, ya harus ada alasan akademik yang kuat juga gitu. Jadi coba aja sih kalau misalnya belum puas. Iya, makasih Samara. Ya ini penting banget sih buat yang pengen explore gitu ya, lebih jauh. Yang penting kita yakin banget yang mana benar-benar pilihan yang kita butuhkan gitu. Pasti tentunya nanti dari Fulbright akan memfasilitasi jika memang kita mampu meyakinkan. Nah, selanjutnya adalah submission plan itu sampai kapan kira-kira? Dari bulan apa yang paling cepat kita mendapatkan konfirmasi, bulan apa yang paling telat gitu. Nah, bisa ceritakan juga mungkin tentang placement confirmation, mengapa memilih universitas tersebut, dan sampai tanda tangan TOA kemudian. Nah, kebetulan kita waktunya mulai menipis ya, jadi bisa singkat, padat, dan jelas saja. Langsung aja, Din. Oke, Fris. Semoga cepat ya. Kalau soal submission plan itu, mungkin teman-teman di sini juga yang belum daftar Fulbright nggak familiar sama istilah itu. Jadi kita setelah diterima sebagai kandidat Fulbright, kita udah tes TOEFL dan GRE, sudah selesai, barulah kita ke tahap selanjutnya tadi kayak Adiba udah jelasin, submission plan. Jadi kalau PhD itu akan difasilitasi untuk mendaftar ke 5-6 kampus, kalau master itu 4 kampus. Jadi kalau ditanya kapan pengumumannya itu setelah kita daftar, ada teman-teman yang akhir tahun, jadi bulan Desember itu sudah ada langsung pengumuman. Ada yang lambat banget, kayak kasus aku itu, kalau aku kayaknya bulan Mei itu ada yang baru pengumuman gitu. Jadi ini lagi-lagi pengorbanan untuk sesuatu yang sangat besar untuk selama Fulbright prosesnya ini. Kita menunggu kampus saja itu bisa waktu 4-6 bulan. Seperti itu. Jadi benar-benar itu stres, itu salah satu momen paling stres selama Fulbright. Jadi disiapkan juga mentalnya, karena untuk kadang ditolak, diterima itu kadang nggak ada alasan. Jadi kayak aku ada
kan aku 5 kampus, kebetulan itu 2 kampus pilihan aku itu menolak tanpa alasan aja. Jadi aku nggak ada beberapa kampus yang minta interview, tapi aku ditolak, satu minta interview, satu lagi aku diterima di kampus aku sekarang, Virginia Tech. Ada satu lagi kampus itu tidak minta aku interview, tapi aku langsung diterima gitu. Jadi benar-benar sangat seru kalau ngomongin kampus di Amerika ini. Mereka benar-benar punya preference masing-masing, dan tiap profesor punya kekuatan masing-masing. Jadi kalau ntar ngobrol, kalau didapat kesempatan wawancara sama selama proses submission plan itu ada beberapa yang bakal minta wawancara sama profesornya, atau minta sama graduate school yang di sana gitu. Itu bakal kelihatan banget, memang ceritanya nggak bakal satu layer, jadi kayak teman-teman lain bakal punya cita-cita lain. Jadi ya nggak masalah kalau teman-teman yang bakal proses submission plan ini, siapkan juga mentalnya, masalah ditolak segala macam. Kalau nggak diterima ya udah silakan, masih banyak banget kesempatan lain kayak tadi Samara cerita tentang direct apply, itu kayaknya bisa bebas berapa kali pun, walaupun itu nggak difasilitasi secara finansial oleh Aminef, tapi akan sangat dibantu. Kita selalu akan dibimbing sampai kita dapat kampus yang itu pas buat kita dan pas buat Fulbright gitu. Jadi tenang aja. Thank you, Din. Langsung aja nih soal shortfall. Tadi Samara udah sempat singgung. Apa sih shortfall itu dan bagaimana mengatasinya? Dip, kita ada waktu terbatas. Silakan. Ya, oke, short itu short dan fall. Udah shortfall lagi. Intinya itu Aminef atau Fulbright di Indonesia, Fulbright ini beda-beda setiap negara ya, tapi Fulbright di Indonesia itu mengcover untuk master 35.000 per tahun, PhD 40.000 per tahun. Jadi ketika cost of attendance atau biaya kuliah dan biaya hidup kita melebihi 35.000, intinya kita harus nombok sendiri. Jadi shortfall itu nombok sendiri gitu ya. Jadi kalau kasus saya di Kolombia, saya dapat pengumuman di Kolombia itu Maret, tapi dengan shortfall yang sangat besar, 43.000 per tahun. Jadi saya harus nombokin segitu, pakai uang sendiri, atau minta terus komunikasi ke Aminef untuk dapat beasiswa tambahan, kayak gitu ya. Akhirnya dari 4 universitas itu, 3 universitas itu diterima, 1 masih pending karena selesai interview. Dari 3 yang diterima, 3-3-nya shortfall. Kemudian saya bilang saya sudah DA kayak Samara ke University of Pennsylvania dan dapat juga scholarship tambahan gitu. Ya udahlah saya ambil DA aja, terus tiba-tiba within budget salah satu universitas itu tiba-tiba itu nggak usah bayar sama sekali. Jadi mau nggak mau saya harus ambil submission plan, tapi saya bilang ke Aminef tidak, saya mau nunggu sampai terakhir, tolong diusahakan untuk Kolombia saya dapat beasiswa tambahan. Kemudian kayak sekitar 3 minggu waktu yang lama, tiba-tiba email itu datang kalau saya dapat beasiswa tambahan dari Kolombia gitu. Jadi Kolombia membayar semua tuition fee untuk 1 tahun itu. Saya dapat free 24 SKS, jadi semua biaya kuliah ditanggung Kolombia, biaya hidup saja yang ditanggung sama Aminef, jadi 35.000 itu cukup akhirnya. Kayak gitu ya. Udah saya akhirnya ambil Kolombia. Pilihan yang memang pilihan pertama saya kayak gitu. Jadi intinya di Fulbright itu kalau master itu 35.000, jadi teman-teman biasanya strateginya itu di submission plan atau ketika pilih 4 universitas itu. Jadi saya ambil kalau strategi saya 2 universitas yang memang saya pengen good school but usually expensive. Yang 2 universitas itu biasanya yang safe school, yang bagus tapi lebih terjangkau sama Fulbright kayak gitu. Oke, sedikit cerita dari saya juga shortfall ya kemarin, dan cara mengatasinya adalah saya bekerja di sini. Jadi walaupun saya masih master's degree, tapi saya sudah menjadi teaching assistant di sini, dan itu sangat membantu. Dan awalnya saya mikir, aduh kenapa udah kuliah repot, kerja lagi kan. Tapi justru sekarang saya sangat bersyukur karena bisa dapat pengalaman menjadi teaching assistant, bisa bagus juga untuk kurikulum vitae saya ke depan gitu. Jadi selalu akan ada jalan yang akan dipersiapkan, dibantu oleh Fulbright juga IIE. Baik, langsung ke pertanyaan berikutnya tentang pre-academic training, gateway orientation, dan PDO. Adibah, singkat saja, Dip.
Oh iya, jadi di akhir setelah semua kita sudah melampaui badai GRE, TOEFL dan sebagainya, terakhir kita akan dapat fasilitas PDO, Pre-Departure Orientation, yaitu persiapan keberangkatan, jadi gimana caranya adjust sama culture shock, kegar budaya, US Academic Culture dan sebagainya. Dan tahun kita memang spesial, jadi virtual, dan kemudian ada beberapa Fulbright yang juga dikasih kesempatan untuk matrikulasi, semacam matrikulasi perkuliahan. Namanya itu pre-academic training. Oke, pre-academic training. Pokoknya intinya itu matrikulasi yang dimana kita nggak hanya ketemu teman-teman dari Indonesia, tapi Fulbright dari berbagai macam negara. Itu biasanya berlangsung kita sekitar sebulan atau lebih di universitas di Amerika. Tapi karena kita angkatan spesial, jadi kita virtual di Indonesia, tapi biasanya teman-teman itu akan depart atau datang ke Amerika Serikat jauh lebih awal daripada start kuliahnya. Jadi biasanya yang Juni awal atau Juli awal itu berkuliah dulu matrikulasi perkuliahan di salah satu universitas di Amerika untuk belajar tentang budaya sama academic culture, writing, dan sebagainya. Jadi itu sangat membantu, semua free, dan ini memang itu fasilitas dari Fulbright di Amerika ya. Jadi menyenangkan sekali dapat fasilitas tersebut. Thank you, Dip. Nah, sekarang kita ada pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan jawab pertanyaan dari kawan-kawan di chat. Ulfa, bisa kasih gambaran tentang bagaimana pengalaman mengurus visa, kemudian medical check-up, dan juga vaksinasi? Karena saya kebetulan di Sulawesi Selatan dan waktu itu sedang pandemik, ketika kebanyakan rumah sakit memfasilitasi servis mereka cuma untuk yang dianggap darurat saja, dan vaksin tidak masuk dalam kategori darurat waktu itu. Jadi menurut saya waktu itu lumayan menantang untuk bisa mendapatkan klinik ataupun rumah sakit yang mau memberikan vaksin. Untungnya di Fulbright mereka tidak terlalu memberikan banyak kriteria tentang klinik atau rumah sakitnya. Yang penting klinik atau rumah sakit itu bisa memberikan vaksin. Jadinya vaksinnya waktu itu, oke, ada kliniknya waktu itu yang bisa, tapi vaksinnya harus dikirim dari Jakarta. Jadi prosesnya lumayan panjang karena pengiriman vaksin ternyata itu banyak sekali standarnya. Dan ada juga beberapa daerah yang di provinsinya sama sekali tidak ada rumah sakit ataupun klinik yang bisa memberikan vaksin. Dan mereka harus terbang ke provinsi lain terdekat yang bisa menyediakan vaksin. Kalau dari segi fasilitas sendiri, memang Aminef tidak mencantumkan bahwa vaksin dan perjalanan vaksin didanai, tetapi dari tunjangan-tunjangan yang diberikan Aminef itu semuanya cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membiayai perjalanan vaksin dan vaksin itu sendiri, dan juga MCU-nya. Kalau masalah visa sendiri, kita bisa bilang bahwa kita betul-betul sangat dibantu oleh Aminef. Jadi kita cuma melakukan apa yang diminta oleh Aminef, isi-isi formulir, datang ke Jakarta, ke Jakartanya pun ditanggung, ikut interview sebentar sekali, lalu visanya jadinya langsung beres. Mungkin proses seperti ini tidak akan semudah kalau kita melakukan apply visa sendiri. Jadi betul-betul kita dibantu oleh Aminef dari segi visa dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum pendaftaran visa. Makasih Ulfa, Adibah, Samara, Beldin, dan juga Yeni udah menjawab pertanyaan penting mengenai tahapan-tahapan beasiswa Fulbright. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah disaring juga oleh tim Bright Indonesia. Yang pertama dari Sawitri. Sawitri tanya tentang I heard from Adibah that some of the Fulbrighter defer their admission. Is that possible to defer for the next year? One more question, boleh di-share nggak kalau ada yang pengalaman bawa pasangan dan juga anak? Defer ya, jadi setahu saya bisa dikonfirmasi lagi ke Aminef lewat email atau sosial media ditanyakan. Setahu saya di Fulbright itu tidak ada defer, kecuali memang tahun kita yang memang sangat amat berbeda kayak gitu, karena tahun kita ada pandemi, jadi teman-teman yang memang harus wajib datang secara in person, biasanya yang ada lab, ada yang memang wajib harus ada secara fisik di universitas, itu yang boleh akhirnya defer ke semester depannya, biasa seperti itu. Tapi setahu saya jika tidak ada kasus-kasus yang penting, biasanya Aminef itu tidak memperbolehkan defer gitu. Oke, thank you. Nah, ini
perihal pengalaman membawa anak dan juga pasangan, ada yang mau cerita nggak? Ya, saya punya anak. Silakan Oke. Kak Yeni. Tapi kita kan baru boleh bawa keluarga itu setelah satu semester gitu. Setelah 1 semester kita ada renewal untuk Fulbright kita. Terus kita ada form yang harus kita isi untuk ini. Tapi kita akan diinterview dulu sama advisor IAI kita. Dan kita belum melewati proses itu. Oke, terima kasih. Kemudian dari Aryo Sukardan, dia bertanya tentang, setahu saya beasiswa Fulbright bukanlah beasiswa penuh sehingga sisa biaya harus ditanggung sendiri atau kalau beruntung harus mencari beasiswa tambahan dari pihak ketiga. Di tengah banyaknya kampus di luar negeri yang menawarkan fully funded program untuk kuliah pasca sarjana, adakah keuntungan spesifik dalam memilih beasiswa Fulbright dibandingkan dengan melamar langsung ke kampus tujuan yang menawarkan beasiswa penuh? Sepertinya ini bisa dijawab sama siapa, Beldin? Spesialnya Fulbright ya. Kalau gue termasuk yang pendaftar beasiswa semua. Jadi gue nyebar jala semua beasiswa. Gue kebetulan juga dulu waktu S2, gue sempat dapat Erasmus juga. Jadi kalau gue ada persamaan spesial, keuntungan kita sebagai grantee-nya Fulbright, kayak itu di Erasmus juga, karena beasiswa Fulbright ini dari pemerintah negara Amerika Serikat. Itu menurut aku ya selama di sini, dari awal datang malah ketika kita turun, imigrasi, segala macam, aku personal sih ngerasanya selama di imigrasi sangat-sangat agak mulus ya, saya dibanding waktu teman-teman lain, kayaknya kan banyak tuh orang-orang internasional lain, waktu ngantri, aku ngerasa mereka sangat-sangat ramah dan ada rasa respect tertentu yang aku dapatkan dari mereka ketika mereka tahu, oh kalian Fulbright ya gitu segala macam, dan mereka akan bisanya itu sih menurut aku tuh hal yang sangat kelebihan yang sangat penting menurut aku sebagai kita mahasiswa asing di sini. Ada mungkin bisa dibilang sebagai privilege sebagai grantee dari beasiswa negara mereka sendiri gitu. Jadi dan itu juga aku tuh merasa kelebihan tersebut selama di kampus juga, selama di kampus ataupun selama mendaftar mungkin di sini hal-hal tetek bengek kayak daftar bank atau daftar apapun itu kalau ditanya Fulbright oke, gampang, jadi kayak dokumen tuh bener-bener kayak lebih mulus aja sih kerasanya gitu. Aku ngerasa itu yang pasti kelebihan dari Fulbright, dan tadi yang mungkin Samara juga udah cukup sampaikan, Fulbright itu sebenarnya kan ada 3 pihak ya, si Fulbright itu yang di Amerikanya, terus Aminef itu pengelola di Indonesia, dan IAI itu pihak ketiga. Mereka bertiga ini bertugas sebagai juga konsultan pendidikan kita. Jadi kita benar-benar nggak cuma daftar, selesai, lulus, pulang gitu. Kita dari awal banget kayak tadi Ulfa cerita, kita belum jadi baru kita dapat wawancara doang, itu masih aplikan aja, kita udah dibayarin tiket, udah dikasih hotel segala macam gitu-gitu. Itu menurut aku sangat besar kelebihan yang dari Fulbright yang seperti itu. Itu kecil-kecil, tapi kalau dihitung-hitung banyak juga gitu. Iya, betul. Ya, saya sendiri sebagai mahasiswa Fulbright juga langsung disapa gitu sama dosennya, wah kamu mahasiswa Fulbright ya, jadi memang kayak ada merasa bangga juga rupanya gitu, jadi langsung di email khusus gitu dengan satu dosen gitu. Jadi saya pikir ada prestis tersendiri, di samping memang networking dari Fulbright International itu luar biasa sekali, karena memang ini program beasiswa yang sangat lama, sudah cukup tua, mungkin salah satu yang paling tua di dunia, sehingga ini salah satu benefit yang barangkali tidak ada di beasiswa lainnya. Selanjutnya dari Sylvie Nurfe Biaraning, kalau profesi saya sebagai dosen, apakah harus mengikuti program PhD Dikti atau bisa PhD reguler? Kak Yeni, silakan. Kalau memang diarahkan dari Aminef gitu ya, kalau kita dari dosen diarahkan ke Dikti gitu. Tapi ada, sampai saat ini saya lihat ada dosen yang juga apply-nya Fulbright murni. Dan sedikit tambahan sih, untuk tahun 2021 sudah tidak ada Fulbright Dikti, jadi memang hanya ada Fulbright reguler. Iya, kemudian ada pertanyaan dari Emma Hadiana, apakah
teman-teman di sini bisa menceritakan pengalaman ketika berangkat ke Amerika saat pandemi, apa kesulitan yang dialami, apakah ada kemungkinan bisa mendapatkan vaksin di Amerika di sini yang di-cover oleh asuransi kesehatan. Ulfa, mau coba jawab ini? Mungkin kasusnya akan berbeda-beda ya. Kalau dari segi tes PCR dan sejenisnya, itu semuanya di reimburse sama Aminef. Kebetulan kalau di daerah saya baru bisa tes PCR di Jakarta. Jadi di Makassar saya cuma tes, apalagi namanya rapid, untuk bisa terbang ke Jakarta, PCR-nya nanti di Jakarta, tapi semuanya di reimburse sama Aminef. Terus kalau dari segi vaksin, kalau di kampus saya sendiri, karena kampus saya menyediakan vaksin, jadinya saya bisa mendaftar untuk mendapatkan vaksin gratis. Cuma tentu saja seperti yang teman-teman ketahui, pemberian vaksin ini sangat berjenjang, jadi saya termasuk di golongan yang sangat tidak diprioritaskan. Yang lebih diprioritaskan tentu saja pekerja kesehatan, usia tertentu, dan juga yang staf-stafnya. Untuk mahasiswa yang non program kesehatan seperti saya masih menunggu antrian yang saya juga belum tahu kapan, tapi setidaknya saya sudah mendaftar untuk penerimaan vaksin itu. Thank you, Ulfa. Kalau di sini sih gosipnya pekerja kampus akan dapat vaksin ya, jadi mungkin saya akan dapat vaksin juga nanti, barangkali di April atau mendekati itu. Kemudian dari Harit Sari Dewi ini aku minta sama Samara ya, boleh tolong ceritain tentang pembuatan personal statement universitas. Adakah referensi teknis pembuatannya seperti penggunaan hook? Karena saya dengar essay di US lebih kompleks dari Europe. Kompleks sih enggak ya. Kalau saya personal statement sih sebenarnya sederhana. Jujur aja nggak ada personal statement yang secara spesifik. Beda waktu kayak pertama kali daftar Fulbright, kita dikasih pertanyaan yang cukup normatif lah bisa dibilang, kayak oh kenapa mau studi di sana, pengen studi apa, bla 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 gitu, dan kita juga jawabnya lebih normatif tapi ya dengan cerita yang bagus gitu. Kalau waktu aku daftar di sini sih semua udah ada pertanyaannya gitu, jadi nggak cuma submit satu personal statement. Ada sih satu sekolah yang kayak gitu, kayak submit satu personal statement, tapi kebanyakan sih di application itu udah nanya gitu apa aja sih misalnya yang paling challenging dalam kehidupan kamu gitu, misalnya apa sih, terus gimana kamu mengovercome challenges itu gitu. Habis itu yang kedua biasanya pertanyaan kayak kenapa kamu pengen sekolah di sini, terus pengen apa sih courses yang menarik gitu, jadi harus detail gitu. Terus pengen work sama profesor siapa gitu, siapa sih yang kamu pengen belajar sama siapa gitu. Jadi kalau misalnya universitas harus detail gitu, jadi siapa aja, jadi kita harus betul-betul riset, itu yang paling penting sih, riset tentang kampus itu sendiri, dan kenapa kampus tuh cocok banget sama kita, ada courses apa yang di-offer yang kira-kira bakal sesuai dengan interest kita study, terus profesornya tuh apa sih background-nya gitu, kalau misalnya kita bilang mau studi sama satu profesor ini, background profesor tuh itu apa gitu, misalnya itu fokus studinya dia tuh apa, research interest-nya dia tuh apa yang align gitu sama interest kita gitu, dan itu nanti kita jelasin di pertanyaan-pertanyaan itu, dan biasanya itu dikit-dikit banget, jadi kita harus benar-benar harus benar-benar concise gitu, karena cuma 300 kalimat atau 400 kalimat di mana kita jawab itu semua gitu. Jadi lebih kayak gitu sih biasanya, nggak ada satu personal statement yang ya intinya sih personal statement tetap berguna ya, karena biasanya kita ubah-ubah dikit doang dari personal statement gitu. Dan itu yang terjadi sama aku bersyukur juga gitu, karena udah pernah submit personal statement Fulbright, jadi apapun pertanyaannya universitas itu aku paling kayak lebih detailin aja gitu, tapi garis besarnya tuh udah kelihatan dari personal statement yang pertama kali kita submit Fulbright gitu sih paling, Friska. Oke, Sam. Nah, kemudian ini ada yang tanya, jenis pekerjaan apa saja yang kira-kira diizinkan oleh Fulbright selama kita berada di US? Nah, kalau hal ini, mungkin aku boleh sharing juga, rata-rata aku pikir teman-teman Fulbright selama ini bekerjanya di wilayah kampus ya, entah bisa menjadi teaching assistant, atau research assistant, atau juga project assistant. Dan ini peluangnya ada di setiap kampus. Silakan nanti apply, dan sebelum menerima suatu tawaran misalnya bisa dikomunikasikan ke Fulbright terlebih dahulu. Jadi kita tidak akan menerima pekerjaan tanpa ACC dari Fulbright. Seperti itu. Kecuali kasusnya berbeda seperti saya memang dari awal sebelum ke Amerika udah dapat pekerjaan karena memang itu Fulbright yang sudah mengaturnya kayak gitu. Jadi rata-rata kerjanya ya seputar akademik juga, dan jangan sampai pekerjaan ini kemudian mengalahkan tujuan utama kita untuk studi. Sip, seterusnya dari Bayu Sukmanto nih, khusus untuk Mbak Adibah katanya.
kalau Mbak Adibah sudah landing sejak Juni 2020 untuk mengikuti kuliah matrikulasi, apakah ada rekan-rekan Fulbrighter angkatan Fall 2020 yang baru bisa landing di US sekitar akhir 2020 atau bahkan awal 2021? Ya, jadi mungkin tadi agak membingungkan yang saya bicarakan tentang PDP atau matrikulasi itu secara virtual, jadi seperti ini lewat Zoom. Jadi semester kemarin fall 2020 atau Agustus sampai Desember memang belum ada sama sekali Fulbright yang berangkat ke Amerika Serikat karena pandemi, embassy juga tutup dan baru buka akhir tahun. Jadi yang paling awal untuk Fulbright angkatan 2020 terbang atau depart ke Amerika Serikat itu mulai Desember 2020. Jadi saya sendiri termasuk yang salah satu yang awal, jadi baru sekitar 1,5 bulan di New York. Oke, thank you Dibah. Selanjutnya pertanyaannya seputar Master's Research ya. Jadi tadi ada yang tanya, apakah kalau mengambil program Master's Research perlu kontak perwakilan departemen? Kalau di sini saya pribadi Master's Research juga dan saya tidak ada mengontak departemen sebelumnya gitu. Walaupun pada saat wawancara ditanya juga, kamu sudah tahu pembimbing kamu siapa di sana nanti? Saya bilang aja, oh saya nggak tahu karena saya bukan program doktor, bukan program PhD. Dan nggak masalah sih, nggak ada satu kewajiban. Tapi kalau kamu mau, tentu bisa aja, walaupun ini harus dikomunikasikan juga ke Fulbright, apakah bisa berkomunikasi perihal ini sebelumnya gitu. Biasanya setahu saya, kita keterima dulu beasiswa, keterima dulu kuliah di satu kampus. Setelah kita menerimanya itu kita bisa ngontak dosen di sana langsung. Jadi nggak perlu via perantara IAI lagi gitu. Jadi jawabannya bisa iya bisa enggak gitu. Kalau saya pribadi enggak ada. Dan berikutnya ini ada pertanyaan yang khusus ke Samara, Sam. Kau boleh tahu berapa nih shortfall kamu di NYU ada yang? Oke, gede. Jadi tapi gini ya, sebenarnya kalau mau ngitung shortfall aku, shortfallnya itu lebih ke stipend dan insurance ya. Jadi kita kan diwajibkan untuk enroll di insurance, university insurance, terus student insurance, terus habis itu kemudian ya menghidupi diri kita sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau tuition and fee aku nggak ada shortfall. Jadi uangnya Fulbright, scholarship-nya Fulbright, funding dari Fulbright, plus scholarship dari NYU itu bisa mengcover. Jadi NYU itu programnya, pokoknya seluruh programnya 2 tahun itu sekitar 80.000 USD. Dan itu ke-cover semua sama Fulbright dan NYU dalam 2 tahun gitu. Jadi itu tuition fee aja gitu. Nah untuk insurance itu sekitar kayak 4.000 per tahun. Dan stipend kalau misalnya kita hitung 2.000 ya pakai duit rata-rata New York gitu, standar hidup New York gitu ya, itu kan sekitar 2.000 ya kalau nggak salah ya, Adiba ya, 2.000-an ya, 2.000 atau 2.000 berapa gitu, ya pokoknya hitung itu aja sih kali 12, cuma ingat teman-teman kayak ini aku beruntung banget, karena aku nggak perlu sewa rumah di sini, jadi itu sangat membantu banget buat aku nggak ada sewa rumah, dan ya udah aku kayak ada suami juga di sini, jadi sebenarnya stipend itu nggak betul-betul jadi concern utama aku, paling ya yang benar-benar aku keluar gede itu ya university insurance aja sih, gitu. Tapi aku bakal saranin kalau teman-teman mau kuliah di Amerika, aku bener-bener bakal saranin untuk bener-bener pikirin perkara shortfall itu, karena di sini tuh semua serba mahal, jadi jangan sampai shortfall-nya juga kegedean, karena itu juga nggak, kecuali ya memang teman-teman merasa, oh nggak apa-apa lah, gitu. Tapi kalau bisa negosiasi sama kampus, sehingga teman-teman nggak perlu keluarin uang besar gitu untuk pergi ke Amerika. Oke, thank you. Berikutnya aku mau ke Dini nih, Din. Ada yang bilang bahwa untuk program S3 di kampus Amerika Serikat, sebagian besar itu fully funded program. Lantas kalau kita sudah keterima Fulbright juga, apa dong kontribusi Fulbright ke kita kalau kita sudah fully funded dari departemen? Silakan. Jujur sih kalau gue personal belum pernah denger ya itu program yang fully funded program untuk S3, karena nggak kebayang. Ya kalau mungkin Mbak Yeni bisa nambahin, tapi kalau aku di Virginia Tech kita lama-lama ya di sini yang pagi yang sains sama teknik 5 tahun 6 tahun, aku nggak kebayang kalau dibilang itu sebagian besar fully funded, kayaknya enggak deh, karena kebanyakan kita di sini anak Indonesia ada 6 orang, kita kebetulan 6-6-nya PhD,
kita semua beasiswa bukan dari kampus. Jadi kita 2 Fulbright, 3 itu beasiswa dari dosen. Jadi itu dosen yang punya proyek sendiri, punya funding punya funding dari mereka proyek sendiri gitu. Jadi bukan dari kampus yang memberi. Sebenarnya kalau aku termasuk yang kasusnya alhamdulillah nggak dapat shortfall. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang gimana negosiasi shortfall. Kalau aku tuh cara negosiasinya, awalnya ini shortfall 14.000 itu banyak banget. Aku nggak kuat bayar 1.000 aja, sebenarnya nggak mau waktu itu. Jadi waktu itu sampai cara negosiasinya shortfall ini karena PhD ya, aku bilang aku nggak bisa bayar berapapun, tolong dibantu, minta bantuan ke advisor. Jadi waktu itu aku email advisor sama graduate advisor sama head of department. Jadi aku email semua, aku ceritain aku anak Indonesia, aku anak daerah gitu, aku anak Pekanbaru, aku nggak mungkin gitu bayar shortfall ini. Jadi ini either kalian bantu 14.000 ini tiap tahun atau aku keluar dari Fulbright. Jadi kayak tadi mungkin sama Ara juga, jadi kayak kita ya buang-buang kayak jual mahal dulu, ujung-ujungnya mereka alhamdulillah dalam waktu 2 hari tiba-tiba 14.000 itu hilang shortfall itu. Jadi bless hilang. Yaudah nanti kami bayarin sama 3 tahun itu, ntar 2 tahun lagi kamu kerja sebagai research assistant, udah selesai gitu. Jadi kalau ditanya-tanya tadi kayak pertanyaannya fully funding program, kayaknya enggak deh menurut aku. Nggak tahu kalau Kak Ian gimana di Cincinnati, mungkin beda. Yep. Jadi dari University of Cincinnati memang saya dapat 100% fully funded. Jadi ada ya beberapa universitas lain, saya tahu teman Fulbrighter lain yang juga dapat 100% fully funded. Jadi untuk tuition free, jadi saya tuh dapat pengumuman dari universitas itu lebih dulu dari dapat pengumuman dari Fulbright sendiri. Jadi supervisor saya tuh udah duluan kasih tahu ya, ini kami ini akan tuition free, kamu 100% ditanggung sama universitas, kamu akan selain dari Fulbright kamu dapat dari kampus gitu, kamu sudah diterima gitu. Jadi saya sendiri yang kasih tahu ke Fulbright, saya dapat email ini nih dari universitas. Jadi Fulbrightnya bilang, oh tunggu karena universitasnya belum kasih tahu Fulbright gitu. Kalau saya sudah diterima di universitas dan akan dapat fully funded dari universitas. Jadi kalau kontribusi dari Fulbright sendiri seperti yang tadi udah disampaikan teman-teman ya, biarpun kita dapat fully funded dari universitas, kita kan dapat stipend bulanan tetap dari Fulbright-nya. Juga dari proses awal-awalnya kita kan udah difasilitasi terus pas waktu interview, pas waktu perjalanan visa, semuanya difasilitasi sama Fulbright. Jadi juga kita sebagai Fulbrighter itu benar tadi kata teman-teman ya, di kampus itu luar biasa banget gitu. Kayaknya antara dosen sesama dosen itu ngobrolin kita gitu. Jadi Yeni itu Fulbrighter gitu. Jadi ada head departemen, jadi langsung bilang, pas di kelas gitu, saya nggak memperkenalkan diri pas saat itu, nggak memperkenalkan diri sebagai Fulbrighter gitu. Tapi dosennya langsung tanya, oh iya Yeni kemari dengan beasiswa Fulbright. Jadi respon dia tuh ke kita tuh beda gitu. Saya kayak merasa sangat dihargai gitu sama dosen-dosen. Begitu saya misalnya submit email atau apapun komunikasi dengan dosen, ada disinggung-singgung tentang Fulbright, atau kadang-kadang dosen kita juga Fulbrighters, jadi dia juga kayak, ya nih saya juga Fulbrighters gitu, kita sama gitu, kayak merasa family, mungkin kayak gitu ya, family-nya Fulbrighters. Jadi saya kayak, kalau saya pikir saya bangga gitu, senang sendiri kalau saya sebagai Fulbrighter, biarpun dapat full tuition dari kampus. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan sebelum menjawab pertanyaan terakhir, saya mau minta teman-teman peserta participants untuk acara ini untuk buka chat box-nya, karena di sana sudah di-post link untuk mengisi survei. Jadi silakan diisi dulu surveinya, langsung aja sudah di-post oleh tim Brightnesia di sana. Untuk pertanyaan terakhir, ini kayaknya spesifik ke PhD. Aku mau ke Beldin ya. Bagaimana tips-tips menulis research proposal dengan ide yang bagus? Monggo, Din. Oke, dibantu ya Kak Ian. Aku kalau tadi pasti research proposal itu hal yang
kayaknya top 3 paling penting selain GRE untuk PhD terutama. Kalau aku kan kebetulan teknik dan nge-lab ceritanya. Jadi kayak tadi teman-teman juga udah cerita, pasti yang pertanyaan itu lagi, kayak beasiswa apapun, kenapa harus di negara itu, kenapa nggak di Indonesia, dan apa yang harus apa yang bisa nanti dibawa pulang gitulah ke Indonesia. Tapi kalau secara spesifiknya tips dari personal kita masing-masing beda-beda ya. Kalau kasus aku, jadi aku kan ceritanya penelitian aku tuh lebih ke pemanfaatan limbah pertanian. Jadi waktu aku S1, S2 itu limbah pertaniannya Indonesia gitu, sawit kebetulan. Kalau di sini, jadi aku bilang aja, kalau misalnya limbah itu mau dimanapun, mau di Indonesia, mau di Amerika, di negara apapun tuh, itu masih jadi concern. Dan aku sampaikan kenapa aku mau ke Amerika gitu, bukan ke negara lain, ataupun Indonesia saja, Indonesia lagi, karena aku kebetulan S2 di Indonesia juga. Karena aku merasa, gini, aku mungkin suka ngobrol sama teman-teman kolaborasi proposal, kadang kita ngomong, oh di Amerika tuh bagus. Tapi bagusnya tuh kenapa? Kalau bisa sih, kalau aku tuh ngomong bagusnya tuh pakai data. Jadi kayak aku bilang, untuk studi, untuk penelitian tentang biomaterials, emang Amerika itu topnya dunia. Jadi untuk industri biomaterials, baik secara dalam bentuk energi atau bentuk produk-produk lignoselulose segala macam, Amerika itu masih pasarnya 60% dunia gitu, seperti itu. Ada angkanya. Jadi aku sebutin berdasarkan angka tahun terakhir, data dari sini, Amerika itu terbukti dia itu pemain besar di studi bidang aku gitu. Jadi ini hal utama kenapa aku mau ke situ. Habis itu kita kerucut lagi, kenapa aku mau departemen itu, kenapa aku mau dosen itu. Aku cerita juga karena misalnya aku udah S2 kemarin waktu di Indonesia, dan selama S2 kan pasti kita sering ngerjain jurnal ya. Jadi banyak di jurnal-jurnal, mayoritas jurnal-jurnal yang aku referensikan itu berasal dari kampus aku, Virginia Tech, dan dari jurusan itu. Dan dari dosen-dosen yang aku mau belajar dari di sini gitu. Jadi aku sebutin, aku pengen belajar sama profesor ini, dan aku pengen di advisor aku itu profesor ini gitu. Jadi karena itu memang yang jadi selama 5 tahun aku S2 terus kerja, beliau-beliau inilah yang aku baca terus jurnalnya. Jadi itu kenapa enggak aku langsung belajar sama mereka di kampus mereka, seperti itu. Jadi benar-benar spesifik itu. Jadi nggak ada kalau orang nanya minta dong template esai gitu, kalau daftar-daftar beasiswa tuh nggak ada namanya template. Jadi benar-benar customize secara personal kita masing-masing di field masing-masing gitu. Jadi semakin personal, semakin customize itu semakin bagus. Dan kalau ada data juga pastinya lebih kuat. Kalau saya untuk menulis research proposal itu, menurut saya yang paling penting itu research gap. Jadi apa yang sudah ada di research yang yang sama dengan kita tuh, apa yang sudah orang buat gitu. Orang udah buatnya sampai mana, juga apa jadi spesialnya punya kita itu apa, bedanya dengan yang belum sebelumnya apa. Jadi itu hal yang paling penting menurut saya. Jadi kita akan buat research, akan melakukan suatu penelitian yang hasilnya itu something new gitu. Bukan yang sudah dan spesial. Kita bisa buat sesuatu, risalnya akan manfaat, akan ada kontribusi lah dari research kita. Itu hal yang paling penting menurut saya kalau untuk menulis proposal. Sorry, mungkin ada tambahan dikit, Fris. Lupa, ini kayaknya penting juga kalau mungkin teman-teman di sini yang sains nge-lab. Mungkin bisa ditambahkan juga untuk teman-teman yang nge-lab, pasti ini kesulitan yang sangat sudah mendarah daging gitu. Kita tuh untuk fasilitasi lab di Indonesia tuh sangat-sangat masih sangat terbatas gitu. Jadi mungkin gue misalnya mau ngerjain satu proses nih di Indonesia bisa makan waktu sebulan 2 bulan, itu pun ngantri, dan gue nggak bisa pakai sendiri gitu karena alatnya cuma 1 di Indonesia atau 2 gitu. Kalau di sini di kampus-kampus yang kita pilih mungkin malah ada di lab itu untuk kita sendiri gitu. Jadi betapa besarnya research gap tadi yang kayak ini ceritakan, yang bisa kita kecilkan gitu, yang bisa kita raih dengan kita kuliah di Amerika gitu. Dan pastinya akan kita bawa kalau misalnya nanti jadi peneliti atau jadi dosen di Indonesia lagi. Jadi mungkin disampaikan kendala-kendala yang ada di Indonesia dan yang kita nggak akan bisa nggak ada solusinya gitu kalau harus kuliah di Amerika seperti itu.
Oke, terima kasih teman-teman. Barangkali sebelum kita menutup acara ini, aku mau persilakan masing-masing untuk menyampaikan singkat saja untuk kawan-kawan partisipan. Dari Ulfa dulu deh. Kalau dari saya, di proses apapun teman-teman sekarang sedang mendaftar beasiswa apapun ataupun mungkin dalam proses apapun selain mendaftar beasiswa, nikmati saja prosesnya. Kalau boleh sharing, saya sempat mendaftar 5 kali, gagal, terus akhirnya ini aplikasi ke-6 saya, kemudian saya diterima. Tetapi yang saya bisa bilang adalah kalau seandainya saya diterima lebih cepat daripada ini, mungkin saya belum sesiap ini. Kalau saya diterima lebih lambat daripada ini, mungkin saja saya sudah tidak sesemangat ini. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan versi terbaik kita. Terima kasih Ulfa. Lanjut Adibah, Samara, Dini, dan Yeni. Iya, singkat saja kalau dari saya, ya ampun saya terharu mendengar cerita Ulfa. Tapi sepertinya setiap orang di sini punya cerita. Saya juga mencoba beasiswa udah sekitar 5 tahun. Saya nggak tahu hitung lagi berapa banyak yang gagal. Tapi ya akhirnya memang yang jodoh sama Fulbright. Dan kalau kalian lihat memang aplikasi ini panjang sekali, setahun, bahkan kalau untuk kita mungkin 2 tahun sendiri sampai bisa landing dan dapat bisa ke Amerika Serikat itu waktunya panjang sekali. Ini mantra yang biasa saya katakan pada diri saya, take one step at a time. Selalu kayak satu-satu, one step at a time, and then you'll be there. Silakan Sam. Ya, oke. Paling sih kalau menurut aku yang penting semangat sih dalam proses beasiswa ini, karena ini tuh turun naik gitu ya. Tadi kayak Ulfa sama Adi Baju udah cerita gitu. Nggak semuanya tuh bakal enak turun naik. Meskipun kamu langsung keterima juga dan dapat beasiswa ini, nggak semuanya tuh smooth dan menyenangkan. Tapi juga kadang tuh capek, aduh kapan kuliahnya sih, kayaknya perjalanan menuju berangkat ke Amerikanya itu penuh banget gitu. Tapi anyway, ya itulah prosesnya, jangan kayak gampang lelah, gampang semangat. Dan aku sih bersyukur juga ya kita nih semua di sini kayak ada kayak semacam cohort gitu di mana ini jadi support system gitu, kita bisa saling tanya-tanya dan lain sebagainya. Jadi mungkin buat teman-teman yang jadi candidate atau yang mau daftar, pastikan kalian punya grup di mana kalian bisa saling sharing pengalaman ini, karena menurut aku itu bagus banget untuk apa ya, untuk meluapkan lah apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, dan kayak kalau misalnya ada sama-sama merasakan penderitaan tuh kayaknya lebih enak gitu kalau bebannya dibagi. Kayak kita yang setiap hari melakukan penderitaan kapan berangkat ke Amerika gitu. Relate banget sama Samara nih. Silakan Din, lanjut kayak ini langsung ya. Iya, sama sih, selain mungkin teman-teman juga harus ingat, kadang-kadang kami udah dapat ini bukan nyoba sekali gitu, kita nyoba mungkin udah 7 kali, 10 kali, 15 kali, nggak tahu. Jadi udah nggak ngitung lagi bertahun-tahun, jadi kalau sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali itu nggak cukup, kadang kita nggak tahu jatah gagal selesainya itu kapan. Jadi, dan bener juga selalu, apa sih, untuk kalau orang nanya gimana sih, apa sih menjaga semangat lu itu, kelilingi diri dengan teman-teman yang satu visi gitu. Oh, mau kuliah-kuliah juga. Jadi kita selalu apa ya, kebakar terus gitu. Jadi kalau jarang-jarang ketemu teman-teman kayak gitu ya bakal padam aja gitu. Ya, kalau saya memang baru ini pertama saya apply Fulbright dan alhamdulillah dapat. Tapi ya tadi seperti tadi disebutkan saya dapat pertama tapi sebagai alternate. Ya cuma saya buat teman-teman biarpun lulusnya alternate, semangat, kita pasti bisa gitu selama kita apa ya namanya universitas itu terima kita. Pokoknya kita jangan patah semangat dari awal, begitu lihat oh alternate kandidat kan tunggu orang lain lewat dulu, nanti saya belakangan gitu. Enggak begitu, karena biarpun kita alternate kandidat, perlakuan dari Fulbright ke kita itu sama. Kita dari awal difasilitasi sama-sama untuk semua dapat gitu, sampai kita bisa ikut berangkat. Terima kasih banyak teman-teman semua, Ulfa, Diba, Samara, Beldin, dan Kak Yeni udah meluangkan waktunya kali ini untuk berbagi. Dan teman-teman, dengan demikian berakhir sudah talkshow pengalaman Fulbrighters Angkatan
2020 bagian kedua ini. Acara ini sudah direkam dan bisa ditonton ulang di YouTube Brightnesia. Silakan like dan subscribe ya Brightnesia ya. Dan mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastinya ini adalah pengalaman yang cukup spesifik dari Fulbrighter angkatan 2020 dan sangat mungkin berbeda dengan angkatan lainnya. Walaupun begitu, walaupun sudah ada kisi-kisi, tips-tips untuk kawan-kawan sekalian, tetap persiapkan diri sebaik mungkin untuk kejutan yang nggak terduga. Enjoy hal-hal baru yang membuat kita belajar, karena semuanya pasti bermakna dan semuanya bagian dari proses. Founder Fulbright Scholarship, J. William Fulbright pernah berkata, "We must dare to think unthinkable thoughts. We must learn to explore all the options and possibilities that confront us in a complex and rapidly changing world." Semangat terus untuk teman-teman semua, jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan selalu. Sampai jumpa dan sampai ketemu di sesi ketiga nanti. Bye. Thank you.